Dulu ada yang beranggapan jika di kalangan habaib yang suka merendahkan orang pribumi, yang suka memprovokasi rakyat agar benci dengan pemerintah yang sah, itu adalah oknum. Artinya hanya beberapa orang saja dan tidak semuanya. Namun ternyata fakta sekarang itu berbeda. Dan kelihatannya memang rata-rata habib seperti itu ya. Ini saya menemukan sebuah video yang tentu sangat penting sekali Anda simak ya. Ini video seorang habib bernama Novel Alaidrus. Ya, kita simak. Ya. Habib kok seperti itu. Nah, ini. Santri gaya. Santri gaya. Ya. Umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi habibnya. Nah, umat Islam mulai gaya, mulai menggoreng si habibnya. Mulai mengoreksi ya maksudnya ya. Jadi umat Islam sudah mulai gaya, sudah mulai berani mengoreksi si habib, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Wah, ini orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Jadi apakah seperti ini ajaran Kanjeng Nabi? Masa begitu ada orang yang mengoreksi Habib kok dikatakan iblis? Apakah Habib itu adalah sosok suci? Padahal Kanjeng Nabi tidak mengajarkan yang demikian ya. Terus kalau seperti ini, apakah pantas untuk diikuti oleh masyarakat di negeri ini, terutama umat Nahdliyin? Dan kita lanjut dulu ya. Ini video sudah agak lama tapi perlu lagi kita ungkap atau perlu lagi kita tampilkan karena ini sangat penting sekali ya. Ini ditanggapi oleh Sayyid Zulfikar ya. Astagfirullah. Justru orang-orang yang tidak mau menerima kritikan, Ya. gak mau menerima masukan. Justru orang yang tidak mau menerima kritikan, tidak mau menerima masukan, Gak mau dinasehati. nggak mau dinasehati, Sudah jelas salah, Sudah gak jelas mau salah. dinasehatin. Ya justru orang-orang yang kayak begini ini yang mirip dengan iblis. iblis ya. Jadi seperti itu ya. Kalau menurut si Novel Alaidrus, orang yang berani mengoreksi Habib itu mirip dengan iblis. Tapi menurut Sayyid Zulfikar, justru orang yang tidak mau dikoreksi, tidak mau dinasihati, itulah iblis yang sebenarnya. Nah sekarang menurut pendapat Anda bagaimana? Jadi makin lama kalau kita cermati ceramahnya para habib yang ada di negeri ini, banyak sekali yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi itu semacam doktrin agar rakyat di negeri ini tunduk dan patuh dan percaya saja kepada habaib, tidak peduli habib itu orang baik atau orang jelek, berbuat dosa ataukah melakukan kebaikan atau bagaimana, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Dan kita orang pribumi Nusantara itu diharapkan atau diminta untuk patuh dan taat saja kepada mereka. Nah sekarang pertanyaannya pada para budak, apakah Anda itu mau dijadikan kacung mereka, dijadikan budak mereka, diinjak-injak harga dirinya? Jadi kalau kita melihat seperti ini, kita jadi ingat masa penjajahan dahulu ya. Kalau kita baca sejarah, dahulu itu Belanda itu menindas orang Nusantara, tidak hanya menggunakan senjata saja, tapi juga menggunakan doktrin-doktrin yang intinya agar Belanda itu bisa berkuasa di negeri ini. Nah ini salah satu bentuk penindasan yang masih ada saat ini. Jadi menggunakan agama, menggunakan nama cucu Nabi, tapi untuk menguasai negeri ini agar orang itu taat, patuh, taklid buta tanpa mempertanyakan apa-apa. Sehingga dengan begitu, jika ada orang Nusantara atau orang Muslim yang berani mengkritik atau menasihati Habib, itu dianggap sebagai iblis. Ini kan sudah sangat kurang ajar sekali. Sehingga makin lama itu kalau kita mendengarkan ceramahnya habaib itu ya makin muak saja. Mereka dulu itu jelas-jelas didatangkan oleh Belanda. Mereka bekerja kepada Belanda, membantu Belanda menindas orang pribumi Nusantara. Dan sekarang kok masih mau diterus-teruskan lagi? Apakah Anda itu orang Nusantara, keturunan Wali Songo dan keturunan pejuang-pejuang Nusantara itu rela diperlakukan seperti ini? Ini menjadi PR bagi kita semua. Apakah selamanya kita akan terjajah? Padahal Belanda sudah keluar dari negeri ini, tapi bekas peninggalan penjajahan itu masih tersisa, yakni dengan adanya doktrin-doktrin dari kalangan Ba'alawi ini. Makanya harusnya rakyat di negeri ini mulai sadar dan mulai paham bahwa inilah yang namanya penindasan, inilah yang namanya penjajahan.
Orang tidak boleh mengkritik, tidak boleh bertanya, tidak boleh membahas. Jika membahas dianggap sebagai iblis. Ini kan sebuah doktrin yang sangat sesat dan sangat kurang ajar.